Oke, baik. Om Swastiastu. Assalamualaikum. Salam sejahtera buat kita semua. Namo Buddhaya ya, salam kebajikan untuk kita semua. Hari ini saya memperkenalkan diri, saya Komang Widnyana atau akrab dipanggil Oceng ya. Saya pengen membuatkan konten video ini khusus untuk semua trader ya, supaya tradingnya itu benar-benar terarah. Oke, saya mulai dari pertama tentang pembukaan atau awal bagaimana dan apa dan harus bagaimana kita trading dengan menggunakan trik supply dan demand. Ya, jadi saya akan singkat cerita sedikit kenapa sih supply demand dan price action itu sangat penting. Kali ini saya akan membahas bahwa yang kita transaksikan di sini ini adalah sebuah produk. Tentunya kalau seandainya kita berbicara tentang produk, pasti erat hubungannya dengan ketidakseimbangan antara pembeli dan penjual. Nah, jadi kita sudah seharusnya, dan karena kita sebagai seorang pedagang, kita harus memperhitungkan yang namanya jejak-jejak order ketidakseimbangan antara pembeli dan penjual. Nah, ini yang perlu kita ketahui bahwa banyak sekali di luar sana bertrading atau berjualan atau berdagang tidak punya dasar yang jelas. Di sini saya mau sedikit sharingkan tentang supply demand ya, kenapa harga itu naik dan turun. Ya, itu sudah pasti disebabkan karena ketidakseimbangan antara pembeli dan penjual. Nah, saya akan jelaskan sedikit, mungkin saya akan ketik di sini. Kenapa sih harga itu selalu bergerak, naik dan turun? Ya, saya akan gambar di sini nih, ada yang turun ya, ini ada rentangan harga, dan yang ke kiri ini adalah rentangan waktu atau hari, atau tanggal, atau jam, atau bulan dan lain sebagainya. Katakan misalkan di sini ya, di sini harga ya. Mungkin saya tidak akan kasih garis seperti ini, saya akan ketik aja di sini. Katakan misalkan ini sebuah mata uang gitu ya, ini sebuah mata uang USD katakan. Ya, ini perlu penting sekali pemahaman ini supaya persepsi kita sama Bapak Ibu. Oke, katakan misalkan di sini rentangan harga, di sini harga tertinggi ada di harga 130. 130, terus ada di bawahnya ada 120 ya, 120 mungkin begitu seterusnya ya, 120, 100 sekian dan sekian dan sekian ya. Saya langsung aja di sini kasih di bawah paling rendah, di sini mungkin harga 90 ya, 90 ya. Di sini mungkin 100 gitu ya, saya kasih 110 ya, seumpama ya, ini saya mikirnya seumpama aja biar cepat ya. Mungkin di sini ada rentangan hari atau tanggal, biar gampang saya kasih aja bulan ya. Januari gitu ya, Januari, Februari, Maret, April dan lain sebagainya. Saya kasih di sini Desember gitu aja. Ya, rentangannya seperti ini. Desember. Ya, jadi penting sekali ini, kenapa harus benar-benar dikuasain hal ini, karena kalau persepsinya sudah sama seperti saya, maka saya yakin tradingnya Bapak Ibu dengan menggunakan trik supply demand ini benar-benar terarah. Ya, katakan misalkan nih, saya anggap di bulan ini, ya di bulan ini harga terendah, di sini ada yang namanya buy. Saya nggak menyebut institusi ya, entah itu institusinya apa, entah itu bank atau apapun. Saya di sini katakan ada buy, instant order buy. Ya, buy instan ya, saya kasih tulisan instan. Berarti langsung melakukan transaksi sejumlah di bulan Januari ini sejumlah 1 miliar katakan. Ya, katakan 1 miliar. Di harga $90 ini ada institusi melakukan order instan buy sebanyak 1 miliar. Nah, apa yang terjadi dengan harga? Karena di sini kosong ya, katakan di sini kosong sampai di sini kosong ya, kosong dalam artian tidak ada yang menjual,
ya, sedangkan yang menjual hanya ada di sini. Ya, ada order limit ya, limit sell, order limit sell sebesar 2 miliar. Katakan misalkan di sini ada order limit sell sebesar 2 miliar. Nah, apa yang terjadi dengan market? Ya, saya akan gambar sesuai dengan candlestick ya, biar gampang langsung. Nah, maka harga akan naik. Di sini dia tidak ada order yang mampu menampung 1 miliar. Di sini pun tidak ada, di sini tidak ada, di sini tidak ada, dan akhirnya di sini tidak ada, dan akhirnya hanya ada order di sini di harga 100 ini, di harga 100 dolar. Nah, apa yang terjadi dengan pasar? Nah, pasar akan membuat seperti ini ya. Bikin shadow mungkin ya, shadow panjang seperti ini. Ya, ini bentuk candlestick ya. Saya nggak bahas bentuk candlestick, tapi saya hanya bahas tentang pergerakan harganya saja. Saya ganti warnanya jadi merah ya, katakan seperti ini. Nah, apa yang terjadi? Harga akan naik terus ke atas untuk mencari order. Nah, namun di sini ada yang namanya order 2 miliar. 1 miliar ketemu order 2 miliar, yang terjadi adalah order tersisa ya. Order tersisa 1 miliar. Nah, apa yang terjadi dengan pasar ketika misalkan order sell di sini ya, saya tambahin ya, 1 miliar order tersisa yang sell. Nah, apa yang terjadi dengan pasar dengan candlestick tersebut? Maka sudah pasti akan mulai juga turun seperti ini. Sampai di mana dia turun? Saya akan kasih warna merah biar berbeda ya. Sampai di mana dia akan turun? Tergantung di mana ada order. Katakan misalkan di sini ada order limit buy sebesar 1,5 miliar. Katakan seperti ini. Ketika ada yang melakukan order pending buy limit di harga, katakan misalkan di sini harga 95, katakan 95 ya. Nah, maka candlestick yang tadi yang saya gambar, dia akan terhenti di harga 95 ini. Ya, ini yang terjadi dengan harga, kenapa dia naik dan turun. Inilah penyebabnya. Ya, saya akan jelaskan seperti ini. Nanti saya akan pisah-pisahkan videonya supaya cepat pemahamannya. Nah, ketika sudah order di sini sudah trigger, di sini 1 miliar, tapi di sini 1,5 miliar, maka di sini akan terjadi order tidak seimbang atau sisa order ya, sisa order sell 0,5 miliar, atau langsung aja saya sebut 500 juta gitu ya. 500 juta. Nah, maka harga akan terhenti di sini karena ordernya hanya ke trigger sebesar 1 miliar saja. Cuman karena di sini ada yang namanya order buy limit sebesar 1,5 miliar, maka order sisa di sini adalah order buy. Ya. Nah, apa yang terjadi dengan pasar ketika dia sisa order 500 juta buy ini masih sisa? Maka harga akan melanjutkan perjalanan naik ke atas seperti ini sampai ketemu yang namanya order sell. Ya, perlu Bapak Ibu ketahui bahwa inilah yang menyebabkan pasar itu volatilitasnya naik dan turun secara signifikan. Nah, maka dari itu, maka kita butuh yang namanya trik ya, atau cara ya, cara bertransaksi ya, cara bertransaksi untuk
mengikuti order yang lebih besar. Ya, ini yang harus Bapak Ibu ketahui. Saya akan garis bawahi di sini. Berarti kita harus benar-benar ya mengikuti atau mencari cara bertransaksi untuk mengikuti order yang lebih besar. Entah itu order buy dan itu order sell. Nah, maka dari itu, kenapa kok ada trik supply demand? Dari sinilah sejarahnya. Maka ini disebut dengan melihat jejak ya order ya supply dan demand, saya sebut adalah S&D. Nah, ini penting sekali untuk Bapak Ibu ketahui bahwa di dalam dunia trading dengan menggunakan supply demand asal mulanya dari ini. Tetapi kita juga punya masalah. Kenapa ada masalah? Karena kita tidak pernah tahu order yang ada di $100 ini apakah benar 2 miliar, atau order yang di 95 ini apakah benar ada order 1,5 miliar. Ini semua trader tidak boleh tahu. Bahkan big trader pun, trader yang paling besar sekalipun juga tidak boleh tahu. Maka dari itu saya bilang garansi likuidasi. Kenapa saya bilang likuidasi di sistem perdagangan derivatif? Karena ordernya tidak pernah bisa dilihat. Itu yang perlu Bapak Ibu ketahui. Nah, maka dari itu kita penting untuk melihat jejak order S&D ini sebagai sejarah atau sebagai tumpuan kita suatu saat nanti, bahwa di sana kita melihat rekam jejak pernah ada order besar. Entah berapa besar ordernya kita memang tidak boleh tahu. Untuk itu kita membutuhkan yang namanya trik yang disebut dengan price action ya. Price action atau tingkah laku harga atau gerak-gerik harga ketika harga membentur zona supply dan demand yang kita tandain tadi. Ya, itulah kenapa kita harus memakai trik supply dan demand. Itulah alasan yang paling tepat. Ya, jadi nanti di dalam video berikutnya saya akan kasih bagaimana cara kita menandai zona supply dan demand. Karena itu akan menjadi sejarah atau alat suatu saat nanti ketika harga datang ke sana, kita akan action dan menfollow order mereka. Ya, sekian video yang saya bikin kali ini. Semoga apa yang saya sharingkan ini bisa dipahami dulu, karena nanti kalau saya ini sudah paham dan bisa diresapi, kita akan masuk ke step berikutnya, yaitu bagaimana cara menandai zona supply dan demand. Oke, sekian dari saya. Terima kasih banyak. Om Santi Santi.